Dari Jalan Poros Kabo Gang Bumi Taga 3, Kelurahan Swarga Bara, Kecamatan Sangatta Utara, Kutai Timur. 91 Radio. Radionya orang media dakwah, info dan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri yafqahu qawli. Pendengar Radio Al-Hikam 91.9 FM yang dirahmati Allah SWT, pengajian online antara Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama dan Radio Al-Hikam 91.9 hadir kembali, yaitu setiap malam jam 9 sampai jam 10. Insya Allah malam ini akan diisi oleh Al-Ustadz Mahfud Effendi. Beliau sudah hadir di tengah-tengah studio. Insya Allah beliau akan membawakan materi dari kitab Bidayatul Hidayah karya Sang Hujatul Islam Al-Imam Al-Ghazali. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa bermanfaat bagi pendengar sekalian dan khususnya bagi yang hadir di studio ini. Mari kita sama-sama dengarkan apa yang beliau sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kepada Ustadz Mahfud Effendi, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Tes 1. Saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum min yaumina hadza ila yaumin nahdah. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para pendengar setia Radio Al-Hikam 91.9 FM, kepada para pemirsa live streaming Facebook Radio Al-Hikam Sangatta, serta para hadirin yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa hadir kembali, ya, bisa bertatap muka meskipun secara virtual atau secara live streaming atau mengudara di 91.9 FM Radio Al-Hikam, radionya orang Sangatta. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, mudah-mudahan apa yang akan kita kaji malam hari ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal ibadah atau amal soleh yang dapat menyelamatkan kita kelak di yaumil hisab. Dan mudah-mudahan ini jadikan Allah menjadi suatu sebab kita untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, untuk membuka atau sebelum kita mulai materi atau pengajian pada malam hari ini, kita hadiahkan suratul Fatihah kepada para mu'alif untuk kitab ini. Liridha'illah wa li syafaati Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa aswajihi wa dzurriyyatihi wa khususun Syekh Al-Imam Al-Alamah Al-Arif Billah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi wa ila hadrati Syekh Zain Ibrahim bin Zain bin Smith lahumma walana al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ani wa iyyakum bi 'ulumihi fid dharaini. Amin. Untuk malam hari ini materi atau kajian kita, pengajian kita yakni tentang atau membahas tentang adabul imamati wal qudwati. Fasal atau bab yang menerangkan tentang etika kita ketika menjadi seorang imam, pemimpin di dalam sholat, wal qudwati, dan menjadi seorang makmum. Artinya ini menjadi pengetahuan bagi kita semua, dan yang istilahnya sudah menerapkan sama ya, atau istilahnya ya memang sudah kita kerjakan ini ternyata ini sudah dibahas dalam ini, artinya itu pertahankan apa yang kita lakukan selama ini. Dan bagi kita semua yang belum, ternyata salat kita selama ini ketika saya menjadi imam atau selama menjadi makmum belum seperti yang terdapat di dalam kitab ini, maka bisa menjadi pelajaran, bisa menjadi qudwah atau contoh untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam hal ihwal tentang sholat, yakni imam dan makmum. Yang bagi lil imam, seyogyanya bagi seorang imam ayu khaffifa as-sholata, untuk meringankan sholatnya. Artinya ketika kita menjadi seorang imam, maka beliau, kita semua, atau kalau memang ini konteksnya kita, maka kita ini dianjurkan untuk apa? Ayu khaffifa, meringankan, tidak terlalu berat, tidak terlalu lama atau panjang. Qala Anas radhiyallahu anhu, ma sholaitu khalfa ahadin sholatan akhaffa wala atamma minas sholati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini dari sahabat Anas, bahwasanya beliau mengatakan, aku tidak sholat di belakang orang yang sedang sholat yang tidak lebih ringan, wala atama, dan tidak lebih sempurna daripada sholatnya Nabi Muhammad SAW. Artinya meskipun dalam konteks ini ketika kita sholat ya, kita lebih cepat, atau bahasanya bukan cepat, yang sedang, tidak tergesa-gesa atau tidak terlalu lama. Maka meskipun demikian ya, sholat beliau Nabi ini sudah barang tentu tidak meninggalkan sunnah-sunnah yang ada di dalam sholat itu sendiri. Kaitannya dengan sunnah-sunnah yang terdapat dalam sholat itu banyak. Oleh karena itu pada malam hari ini, selain kita membahas tentang kitab Bidayatul Hidayah karya Imam Ghazali, maka saya juga membawa kitab Taqrirul Syadidat. Bahwasanya ini juga kitab fikih yang banyak, yang sering saya jadikan referensi selain kitab Fathul Mu'in karya Syekh Zainuddin Al-Malibari. Dalam kitab Taqrirat ini dijelaskan bahwasanya sunnah-sunnah sholat itu banyak, aqsamul sunnah, dan ini dijelaskan di sini bahwasanya yang menjadi pembagian sunnah yang terdapat dalam sholat itu ada 3. Sunanun qoblas sholah, sholat sunnah-sunnah yang dikerjakan ketika apa? Ketika sebelum dikerjakan sholatnya itu sendiri. Artinya hal yang dikerjakan sebelum kita melaksanakan sholat. Yang kedua sunanun asna sholah, yakni sunnah-sunnah yang dilakukan ketika kita melaksanakan sholat, pas dalam saat kita mengerjakan sholat. Dan yang ketiga adalah sunanun ba'da sholah, yakni sunnah-sunnah yang kita kerjakan setelah kita selesai melaksanakan sholat. Yang pertama adalah sunanun qabla sholah, yakni awalan sunanun allati qabla sholah, yakni sunnah-sunnah yang dikerjakan sebelum kita mengerjakan sholat. Di sini yang pertama ada azan. Bahwasanya adzan ini merupakan sunnahnya sholat, tapi dikerjakan sebelum kita melaksanakan adzan. Jadi bagi kita semua ketika ingin atau hendak mengerjakan sholat, maka kita dianjurkan atau disunnahkan untuk mengerjakan atau kita untuk mengumandangkan adzan dan iqomah. Sudah barang tentu itu satu paket. Aqsamus sholawat min jihadil adzan wal iqomah arba'atun. Artinya ini ada pembagian
Sholat-sholat mana saja yang ini ada adzan dan iqamahnya, kemudian ada adzannya saja, kemudian tidak ada iqamahnya, atau sebaliknya, ada iqamahnya saja atau tidak ada adzan, atau tidak ada adzan dan iqamah sama sekali, namun hanya nida sebagai panggilan untuk sholat saja. Ini yang pertama, qismun yusannu fil adzan wal iqamah. Ini adalah bagian yang pertama, adalah disunahkan di dalamnya itu, ya, sebelum mengerjakan sholat itu ada adzan dan iqamah. Wahwa al maktubat al khamsu wal jumu'ah. Artinya ini sholat maktubat 5 waktu ini, ya, sholat wajib 5 waktu dan sholat Jumat ini disunahkan di dalamnya. Sebelum kita mengerjakan sholat, maka dianjurkan terlebih dahulu untuk mengumandangkan azan dan iqamah. Namun kalau Jumat ini biasanya kita adzan. Kemudian qismu yusannu fil iqamah dunal adzan, dan bagian yang kedua ini dianjurkan atau disunnahkan iqamah dunal adzan tapi tidak ada adzan. Jadi biasanya ini wahwa idza jama'al baina sholataini. Nah, ini dikerjakan atau dilakukan ketika seorang sedang mengerjakan sholat jamak qashar biasanya. Ketika bepergian atau ketika sedang ziarah atau apa, biasanya itu satu orang dari rombongan itu biasanya mengerjakan atau mengumandangkan iqamah, dan ini tidak dikumandangkan adzan. Yang ketiga, qismun yusannu fihi nida dunal adzan wal iqamah. Dan ini ada sholat yang disunahkan di dalamnya itu ada panggilan. Kita dianjurkan untuk memanggil, untuk mengerjakan sholat dunal adzan wal iqamah, tapi bukan adzan dan iqamah, hanya panggilan saja, panggilan untuk mengerjakan sholat. Wahwa fin nawafil allati tusyra'u fiha al jamaah kal aidaini wal khusufaini. Ini contohnya adalah sholat 2 hari raya. Ini tidak ada adzan dan iqamah, namun biasanya fayaqulu matsalan lis sholatil aid, sholatu jamiah, itu biasanya sholatul apa? Ini contohnya sholatul aidi rahimakumullah. Artinya ada seorang muraqi atau satu dari kita itu biasanya untuk mengajak mengerjakan sholat berjamaah, dan ini tidak ada adzan dan iqamah. Sedangkan yang keempat, qismun la yusannu fil adzan wal iqamah, yakni ketika kita akan mengerjakan sholat ini tidak disunahkan adzan dan iqamah, wala nidaan, dan tidak pula dianjurkan untuk memanggil, seperti halnya sholat 2 hari raya tadi atau 2 gerhana. Wahwa fin nawafil allati la tusyra'u fiha al jamaah kadduha war rawatib. Sebagaimana sholat duha, maka di dalamnya itu tidak dianjurkan adzan iqamah ataupun panggilan untuk mengerjakan sholat untuk bersama-sama. Dan ini ada 4, ya, ada 4 bagian tentang adzan dan iqamah, yakni sunnah yang dikerjakan melaksanakan sholat. Sedangkan selanjutnya bagian yang selebihnya itu maka di sini banyak. Jadi selain itu, maka di sini menjadi kesunahan di dalam mengerjakan atau sesuatu yang dikerjakan sebelum kita melaksanakan sembahyang atau melaksanakan sholat. Jadi di antaranya di sini banyak sekali. Maka yang pertama di sini contohnya masyu ilas sholah bisakinatin. Artinya ketika kita akan datang untuk menghadiri sholat, maka kita dianjurkan untuk berjalan dengan santai, tidak boleh terburu-buru, apalagi kalau sambil berlari. Fadilahnya ketika kita dapat mengikuti jamaah itu sama saja. Artinya tidak usah terburu-buru atau tidak usah tergesa-gesa sebagaimana yang terdapat atau sudah saya jelaskan di kitab Bidayatul Bidayah kemarin. Artinya sebelum kita mengerjakan sholat itu tidak boleh dikerjakan dengan lari-lari. Doa bainal adzan wal iqamah. Ini biasanya kita disunahkan, dianjurkan untuk membaca doa di antara adzan dan iqamah. Kemudian kita dianjurkan untuk qabliyah subuh wa dhuhur wal asr, qabliyah salat qabliyah. Kemudian lagi ada al-ityanu bi du'ail khuruj ila salat wa huwa Allahumma inna as'aluka bi haqqis sa'ilin 'alaika. Doa keluar dari salat. Artinya ketika kita selesai salam, maka kita dianjurkan untuk keluar dari salat. Kemudian ada juga taswiyatus sufuf. Ini juga merupakan sunnah yang dikerjakan sebelum kita mengerjakan sholat. Merapatkan atau menyamakan barisan. Biasanya seorang imam itu mengingatkan jamaahnya untuk merapatkan, rapat dan lurus sama.
Kemudian an-nadhru ila maudhi'is sujud. Ketika hendak takbir, niat dan seterusnya, maka pandangan kita an-nadhru ila maudhi'is sujud, maka pandangan kita menuju atau mengarah pada tempat sujud kita. Sebagaimana yang kita bahas sebelumnya kemarin, bahwasanya di dalam sholat itu pandangan kita hanya tertuju pada dua tempat atau dua arah. Satu, tempat sujud atau musola, ya, tempat sujud. Yang kedua adalah ketika kita sedang tahiyat, yakni di jari telunjuk pas asyhadu alla ilaha illallah. Nah, itu kita beralih ke sana pandangannya. Kemudian selanjutnya qiraatus surah An-Nas, surat An-Nas, qul a'udzu birabbin nas. Kemudian membaca ta'awud, ini juga sunnah yang dikerjakan sebelum mengerjakan sholat. Kemudian selanjutnya ada juga as-siwak. Jadi ketika kita berdiri, ketika akan bertakbir, niat dan seterusnya, maka kita disunnahkan untuk apa? Untuk bersiwak menggunakan kayu arok. Itu sunnah-sunnah yang dikerjakan sebelum kita mengerjakan sholat. Sedangkan sanian as-sunanu allati fi asna'is sholah. Nah, ini yang dibahas dalam kitab Bidayatul Hidayah tadi, bahwasanya meskipun sholat Nabi itu ringan, namun tidak meninggalkan sunnah-sunnah yang terdapat di dalam sholat, baik itu sunnah sebelum, sedang, dan setelahnya. Nah, ini ketika di tengah-tengah sholat, maka apa saja? Yang pertama raf'ul yadaini, mengangkat kedua tangan. Ini sunnah. Maka di mana tempatnya? Wa yusannu fi arba'atil mawadi'a, inda takbiratul ihram, wa indar ruku', wa indal i'tidal, wa indal qiyam min tasyahud awal. Ada 4 tempat yang kita dianjurkan, ya, disunnahkan untuk mengangkat kedua tangan kita. Yang pertama inda takbiratul ihram, Allahu Akbar. Maka prakteknya tangannya kemarin seperti apa, batasannya seperti apa? Tangan kita, jemari-jemari kita tidak boleh terlalu renggang dan juga tidak boleh terlalu menutup, biasa sedengan, ya, yang sedang-sedang saja. Kemudian batasnya sekiranya apa? Kemarin di bawah telinga dan jari-jari kita, asobek kita berada di atas telinga. Itu sudah saya jelaskan dan sudah kita bahas di minggu yang lalu. Pas takbir ratul ikhram, itu yang pertama sunnah, kita mengangkat kedua tangan. Kemudian wa indar ruku', setelah kita selesai membaca surah, maka ada saktah di sana, ada diam sebentar. Setelah itu baru kita melaksanakan ruku. Nah, setelah itu waktu saat itu sebelum kita ruku, maka Allahu Akbar. Nah, itu juga ada takbir dan mengangkat kedua tangan. Kemudian wa indal i'tidal, dan ketika i'tidal samiallahu liman hamidah, itu di sana mengangkat raf'ul yadaini. Wa indal qiyam min tasyahud awal, setelah selesai kita tasyahud awal, maka kita bangun untuk mengerjakan rakaat yang ketiga, maka di sana juga terdapat kesunahan untuk kita mengangkat kedua tangan. Ini sunnah yang dikerjakan asna'is sholah, yakni di tengah-tengah kita sedang mengerjakan sholat. Selanjutnya yang kedua, yakni wad'ul yadil yumna ma'a asabiha ala ruku ala kuwi yusra ala kuil yusra. Ini meletakkan apa? Tangan kanan dengan jemari-jemarinya. Ala kuil yusra. Kemarin kalau di dalam kitab Bidayah ini dijelaskan bahwasanya untuk sedekapnya, maka beliau Imam Ghazali menganjurkan tangan kanan di atas, kemudian memegang tangan kiri di bawah dan di pangkal apa ini namanya? Siku. Ya, ini sunnah yang dikerjakan di tengah sholat. Kemudian yang ketiga an-nadhru ila maudhi'is sujud. Ini tadi sebagaimana yang di awal, kalau sebelum niat takbir dan seterusnya, maka tadi dijelaskan untuk melihat tempat sujud. Ini pas kita sedang mengerjakan sholat atau di tengah-tengah, maka an-nadhru ila maudhi'is sujud, maka pandangan kita tertuju pada tempat sujud. Walau sholat khalfal Ka'bah atau khalfan Nabi wa yang duru ila maudhi'is sujud mutlaqan. Ini malah dikatakan walau sholat khalfal Ka'bah, meskipun ini sholat di khalfa, di apa? Sekitar Ka'bah. Khalfa itu belakang, di belakang Ka'bah. Nah, ini juga kita dianjurkan tetap untuk menghadap apa? Menghadap
tempat sujud, bukan menghadap ke Ka'bah. Kemudian lagi ada saktatus shalah. Ya, ini tempat-tempat kita berdiam. Artinya setelah kita membaca surah, ngapain itu ada tempat-tempatnya. Di sini ada beberapa tempat bagaimana kita diam sebentar sebelum kita melanjutkan rukun yang berikutnya. Di sini baina takbiratul ihram wa du'a iftitah. Setelah kita takbir pertama Allahu Akbar, maka itu ada diam sejenak. Bukan langsung kita kemudian membaca doa iftitah, tidak, tapi ada diam sebentar. Kemudian baina doa iftitah wa ta'awud, artinya iftitah selesai, maka ada jeda sebentar untuk kita apa? Berta'awud. Setelah itu yang ketiga baina ta'awud wal Fatihah. Bacaan ta'awud dan Fatihah juga kita ada jeda sebentar. Yang keempat bainal akhir Fatihah wal amin. Setelah kita Fatihah akhir Fatihah selesai, maka ada jeda sebentar, kemudian baru kita bersama-sama imam dan makmum untuk mengucapkan amin. Nah, sedangkan yang kelima baina amin was surah. Nah, antara amin selesai dan surah ini juga ada jeda sebentar, tidak langsung amin bismillahirrahmanirrahim. Tidak, ada jeda sedikit atau jeda sebentar yang sekiranya cukup untuk membaca tasbih kemarin tuh, untuk ukuran sebentar atau kemudian baina surah war ruku'. Setelah kita membaca surat-surah surah-surah yang terdapat dalam surah Fatihah, surah, kemudian di antara ruku', di antara surah dan ruku' itu juga ada jeda. Artinya selesai sholat, selesai membaca surah, kita tidak lantas langsung ruku', tapi ada diam sebentar, tidak dilanjutkan. Selain itu ada juga doa iftitah, maka ini juga yusannu, disunnahkan di dalam sholat. Lanjutnya ada ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, ini juga merupakan hal yang sunnah yang bisa kita kerjakan. Wa yusannu fi kulli rakaat. Nah, ini kita disunahkan untuk apa? Membaca ta'awud ini apa? Di setiap rakaat. Wa yata'akkadu fi rakaatil ula. Dan ini yang lebih dikukuhkan atau lebih takkid itu dikuatkan atau yang sangat dianjurkan. Ini di rakaat ula yang pertama. Wa yusannul israr, dan ini dianjurkan untuk israr, sir, atau pelan, tidak dibaca jahar. Selanjutnya ada juga mana lagi qiraatus syai'in minal Qur'an badal Fatihah, baca surah-surah tadi sudah, itu juga sunnah hukumnya. Artinya banyak hal yang bisa dikerjakan dan banyak pahalanya kalau kita memang dari awal tahu akan apa, akan hukumnya, syarat rukunnya, kemudian hal-hal yang sunnah di dalamnya yang membatalkan syarat sahnya. Itu kalau kita pahami secara detail, secara baik, maka banyak pahala yang kita dapatkan di dalam mengerjakan ibadah sholat. Ini juga yang selanjutnya adalah jahru fi maudhi'i wal israru fi maudhi'i. Artinya kita membaca dengan jahar di tempatnya atau membaca sir di tempatnya. Zuhur, asar itu dengan sir. Kalau yang dengan jahar itu ada maghrib, isya dan subuh. Ada tempat-tempat yang memang ini dianjurkan jahar dan sir. Kemudian ada qiraatul Fatihah lil makmum ba'da ta'min, tatwilul rakaatil ula ala tsaniyah, dan masih banyak yang selanjutnya. Artinya ini kalau disebutkan dalam kitab awal ini sunnah-sunnah salat banyak betul. Dalam kitab takrirat ini komplit nih. Sampai 21 sudah. Yusannu fi sujud, artinya dalam sujud itu kita posisinya seperti apa. Kalau yusannu fi sujud seperti yang kemarin itu kita 7 anggota harus nempel. Kemudian yang pertama adalah rukbah dulu, ya, rukbah dulu yang nempel di bumi atau di tempat sujud kita. Kemudian tangan, kemudian jabah kita, kening kita bersamaan dengan hidung. Ini sunnah-sunnah yang dikerjakan di tengah-tengah sholat. Selanjutnya banyak betul ini. Ada karena memang ada sunnah abu'ad dan hayat ya. Sebelumnya kalau kita dari awal itu dalam sholat tes ya, ada sunnah abu'ad, ada sunnah hayat yang jelas ketika dalam sholat, maka
kita konsepnya adalah ringan, benar, ya. Namun ini semua tidak sampai meninggalkan kesunahan-kesunahan yang terdapat di dalam sholat itu sendiri. Sehingga meskipun sholat kita ringan, tetap sempurna. Ya, ini sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya wala yukabbiro malam yafrighul muadzin minal iqamati. Artinya jangan sampai kita takbir dahuluan malam yafrug al muadzin minal iqamah, selama iqamah itu belum selesai. Muadzin masih mengumandangkan iqamah namun kita sudah takbiratul ihram. Kan ya lucu. Baru kita menunggu selesai muadzin mengumandangkan iqamah, baru kemudian kita walam yastawi as-sufuh, dan jangan sampai juga kita meluruskan barisan atau merapatkan barisan sedangkan iqamah ini sedang dikumandangkan atau belum selesai. Tunggu iqamah selesai dikumandangkan, baru kemudian kita kemudian mengingatkan para jamaah untuk meluruskan, untuk merapatkan shaf atau barisan. Nah, ini artinya tidak boleh takbir terlebih dahulu dan tidak boleh menyamakan atau kita memberikan peringatan kepada jamaah untuk menyamakan atau untuk merapatkan barisan selama seorang muadzin itu belum selesai mengumandangkan iqamahnya. Tunggu sampai selesai baru kemudian kita merapatkan barisan, mengajak merapatkan barisan dan kemudian bertakbir. Wa yarfa al-imam sautahu bitakbirati wala yarfa'ul ma'mum sautahu ila biqadri ma yusmi'u nafsahu. Artinya bagi seorang imam, ya, di sini adalah wa yarfa, mengangkat suaranya, mengeraskan suaranya, bitakbirat, artinya dengan takbir. Allahu Akbar, baik itu takbir iratul ikhram ataupun takbiratul yang terdapat takbir yang terdapat di dalam jeda di antara rukun-rukun salat atau takbir intikal. Maka itu seorang imam ini membaca keras. Wala yarfa'al ma'mum sautahu ila biqadri ma yusmi'u nafsahu. Sedangkan bagi seorang makmum ini tidak boleh atau tidak dianjurkan untuk mengeraskan suaranya. Kan ya lucu, ini imamnya siapa, makmumnya siapa kok saingan. Bagi seorang makmum sekiranya sekiranya didengar oleh dirinya sendiri. Ketika membaca Fatihah maka sekiranya terdengar oleh dirinya sendiri. Jangan terlalu keras, ya. Makruh karena akan didengarkan di samping kanan kiri kita. Yang jelas jahar itu adalah bagi seorang imam. Sedangkan makmum tidak dianjurkan, hanya sekedar terdengar olehnya. Wayanwiya al-imamu al-imamata liyanalal fadla fa ilam yanwi sahat salatul qaum idza nawa al-iqtida bihi wa nalul fadlul qutwah. Dan ini ketika selesai takbir dan seterusnya, ya, pas waktu takbir kalau niat memang waktu takbir masuknya. Wayanwi al-imam, imam ini berniat untuk menjadi seorang imam. Liyanalal fadla, untuk mendapatkan keutamaan jadi seorang imam atau keutamaan ketika kita sedang melaksanakan sholat berjamaah antara imam dan makmum. Fa'ilam yanwi, ketika seorang imam itu tidak niat menjadi seorang imam, ya, shohat sholatul qaum, maka sah sholatnya makmum tersebut, ya, dengan catatan in idza nawa al-iqtida'a bihi wa nalul fadlul qutbah. Jikalau makmum tersebut itu memang niat untuk mengikuti, niat untuk bermakmum kepadanya, dan ini sudah termasuk wa nalul fadlul qutbah dan mendapatkan keutamaan bermakmum. Ya, kalau memang seyogyanya seharusnya kita niat untuk menjadi seorang imam. Ya, mungkin saja ini di luar konteks bahwasanya seorang imam lupa atau untuk mengukuhkan dirinya sebagai seorang imam. Sehingga dalam posisi makmum sudah niat bahwasanya saya mengikuti atau saya bermakmum kepada si fulan, kepada imam yang telah menjadi pemimpin sholat dal kita. Maka posisi yang seperti ini tetap sah sholatnya dan tetap mendapatkan keutamaan menjadi atau keutamaan bermakmum, dan ini sah sholatnya, tidak diulang. Wa yusirra bidu'ail istiftah, ya. Wa ta'awud kal munfarid, ini disirkan kita, tidak boleh keras, baca pelan saja, ya.
Wa ta'awud, dan sama tadi di pembahasan kitab takrirat dijelaskan bahwasanya sir saja untuk ta'awud itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ini santai pelan, tidak boleh terlalu keras. Kal munfarid, sebagaimana halnya salat munfarid. Wa yajhara bil Fatihah wa surah fi jami' subhi wa awalatayil maghribi wal isya'i kadzalikal munfarid. Dan ini bagi seorang imam ini dianjurkan apa? Untuk mengeraskan suaranya bil Fatihah wa surah. Pada saat Fatihah dan surah atau surat-surat bacaan surah ya. Fi jami' subhi, di dalam semua rakaat subuh. Rakaat pertama dan dua itu ya memang karena cuma hanya 2 rakaat maka ini dibaca jahar semua. Wa awalatayil maghribi wal isya'i, dan ini dibaca jahar di 2 rakaat awal pada sholat maghrib dan isya. Sedangkan rakaat ketiga pada maghrib, rakaat 3 dan 4 pada sholat isya atau zuhur ya dan asar, maka di sana tidak dibaca keras, disirkan saja. Wakadzalikal munfarid, sebagaimana ini dikerjakan ketika sholat munfarid. Artinya sudah menjadi hal yang lazim bagi kita semua ketika di sholat tempat jahar, maka seorang imam juga mengeraskan suaranya. Begitu juga sebaliknya di sholat duhur, asar, atau di sholat yang memang disirkan, yang diperankan, maka kita juga apa? Memelankan suaranya, tidak dijaharkan. Kemudian wa yajharu biqaulihi amin fil jahriyati wa kadzalikal ma'mum wa yakrunu al ma'mumu ta'minahu bi ta'minihi al imam ma'an la taqiban lahu. Nah, ini dianjurkan untuk mengeraskan ya bagi seorang makmum dan imam, mengeraskan di dalam bacaan apa? Bacaan amin, waladdallin, amin. Tapi ada jedanya tadi, waladdallin. Ada jeda sebentar, kemudian amin. Dan ini imam dan makmum ini dianjurkan membaca keras bacaan amin ini. Dan ini dibaca berbarengan ya. Di sini bitakmini imam ma'an. Jadi imam dan makmum itu membaca amin bareng, tidak setelahnya. Imam baca amin selesai baru kemudian makmum amin. Nah, ini dalam pasal ini dijelaskan bahwasanya kita antara imam dan makmum untuk membaca amin itu apa? Dibaca berbarengan. Dan ini dalam sebuah hadis jelaskan atau disampaikan, idza ammana al imamu fa aminu fa innahu man wafaqa ta'minuhu ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Artinya barang siapa ya idza ammana imam, ketika imam ini membaca amin dan kemudian fa'aminu, maka ikutlah membaca amin ya. Barang siapa yang mau cocoki atau berbarengan aminnya imam, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Artinya dosa-dosa kita ini diampuni. Nah, ini salah satu fadilah ketika sholat berjamaah dan ketika sholat apa? Kita membaca amin berbarengan dengan imam. Antara imam dan makmum itu berbarengan dalam membaca amin. Selanjutnya wayaskutu al imamu, dan imam itu berdiam saktatan akibal Fatihah, berdiam sebentar setelah membaca Fatihah, atau ngiring-ngiring ini kalau akibah ini biasanya. Atau setelah kita membaca Fatihah, suratul Fatihah, tadi dijelaskan di takrir sudah ada bahwasanya antara Fatihah kemudian antara surah kemudian dengan rukuk, maka itu ada saktah, ada diam sebentar. Liyathuba ilaihi nafsuhu, untuk apa? Untuk mengatur pernapasan, karena memang surat Al-Fatihah bisa jadi ini 2, 3, 4 tarikan, maka ini harapannya apa? Agar apa? Untuk menarik, mengatur pernapasan ya, menghela nafas ya, mengatur pernapasan untuk melanjutkan membaca surah. Wa yaqra'a al-ma'mumu al-Fatihata fi jahriyati fi hadhihi saktatih. Nah, dengan diamnya imam ini setelah baca amin, maka kemudian imam itu diam, dan di dalam diamnya imam ini maka kita bagi seorang makmum ya, atau orang yang bermakmum, maka di sanalah tempat kita untuk membaca suratul Fatihah. Agar apa? Liyatamakkana minal istimai ingdal qiraatil imam. Agar apa? Agar nanti setelah imam membaca surah kita dapat menyimak bacaan dari imam.
Ini tujuannya. Makanya kita ya sudah lumrah kita bagi semua ketika ada jeda. Tidak langsung kemudian membaca surah berikutnya. Ini memberikan kesempatan bagi makmum untuk apa? Untuk membaca Fatihah. Agar nanti pas ketika selesai Fatihah dibaca bagi seorang makmum, maka ketika imam membaca bismillah kemudian membaca surah, ini bagi seorang makmum bisa menyimak bacaan imam. Wala yaqra al ma'mumu surata fi jahriyati illa idza lam yasma sautal imam. Dan ini wala yaqra artinya kita tidak membaca, bagi makmum ini tidak membaca surah dengan keras ya, kecuali idza lam yasma sautal imam, kecuali kita tidak mendengar imam. Karena mungkin tidak, kalau di masjid-masjid seorang yang membawa mic, bacanya pasti terdengar itu ya. Namun jikalau mungkin mati lampu pas saat itu, atau makmumnya jauh dari imam 10 shaf, atau bahkan sudah sampai 15, 20, 25, atau bahkan 100 shaf belakang, itu tidak dengar karena memang imamnya membaca suara terbatas ya, tidak pakai mikrofon misalkan. Nah, karena memang tidak terdengar, maka dalam konteksnya seperti ini, maka bagi seorang makmum boleh membaca surah ya, bisa untuk membaca surah sunnah, ini hukumnya. Wala yazidu al imamu ala salasatin fi tasbihatir ruku' was sujud. Nah, ini bagi seorang imam ya, bagi seorang imam ini tidak boleh menambahkan ya, fi tasbihatir ruku' was sujud. Artinya subhana rabbiyal azimi, subhana rabbiyal bihamdi, maka ini tidak boleh ditambahkan. Cukup 3 ya. Berbeda konteksnya ketika kita menjadi sholat sendirian atau sholat munfarid, maka kemarin itu 5-7 ini hasan, bagus ya, artinya bisa ditambahkan 5-7 kali bacaan tasbih di dalam ruku' dan sujud. Karena apa? Karena memang ini adalah untuk ayu khafifa ya, untuk meringankan sholat. Kalau kita terlalu berlama-lama ya seperti ini konteksnya, maka ini akan terlalu lama, apalagi bacaan kita sampai 5 kali, tasbihnya sampai 7 kali. Nah, ini rukuknya lama setiap rukuknya. Maka kalau seorang imam itu mengerti dan tahu, ini menjadi kesempatan atau menjadi pelajaran bagaimana ketika menjadi seorang imam untuk bacaan tasbihat itu dalam sujud dan rukuk itu cukup 3 kali. Wala yazida fit tasyahud awal ba'da qouli Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Artinya tidak ada tambahan lagi setelah membaca sholawat pada tasyahud awal itu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, itu sudah selesai. Setelah itu kembali, tidak ada doa, tidak ada tambahan apa-apa itu, tidak ada. Maka langsung kembali untuk melaksanakan rakaat berikutnya. Wa yang tasira fi rakaataini al-akhirataini alal Fatihah wala yutawwila alal qaum. Nah, artinya untuk rakaat, nah 2 rakaat yang akhir ini contohnya bisa jadi sholat duhur, sholat asar, dan sholat isya. Artinya yang 2 rakaat yang sir tadi itu tidak boleh diperpanjang. Wa yaktasiru, ini disuruh untuk memperpendek ya, untuk memperpendek. Artinya ya Fatihah tok cukup, tidak usah membaca bacaan-bacaan yang lainnya yang dapat memperpanjang atau memperlama waktu sholat. Wala yutawwila ala qaum, artinya kita tidak boleh terlalu mempanjang-panjang atau melama-lamakan dalam jamaah. Karena memang kalau kita konteksnya dalam berjamaah yang dalam hal ini makmum kita itu beragam, makmum kita itu banyak, pekerjaan jobnya itu tidak sama ya, sehingga untuk mencari jalan tengah kita tidak boleh berlama-lama. Barangkali di antara jamaah kita ini sudah ditunggu siapa, sudah ditunggu atau apa. Artinya ya karena memang beragam profesi kita, beragam pekerjaan kita, sehingga apa? Sehingga dengan tadi itu istilahnya tidak sampai kita tetap kita fokus sholat. Bukan lantas kemudian kita sholatnya lama, panjang, tapi di pikiran kita bagi seorang tertentu mungkin dalam satu waktu jamaah kita atau makmum kita itu ternyata sudah memikirkan yang lainnya, sehingga untuk kekhusyuan tersebut ya
sudah tidak ada lagi. Karena apa? Saya ditunggu orang lain mungkin. Ya. Meskipun dalam konteks hal ini kita sholat yang utama, namun tetap hal-hal yang demikian harus kita fahami. Dan ini adab atau etika ketika kita menjadi seorang imam. Jangan lantas kemudian suara nyaring enak sehingga bacaan panjangkan dan seterusnya. Nah, ini ya kurang begitu bijak jika demikian. Sudah seyogyanya bagi seorang imam untuk apa? Ayu khaffifa, untuk meringankan di dalam sholatnya. Tidak usah terlalu panjang berlama-lamaan. Kemudian mana lagi tadi? Wala yazida tu'ahu fi tasahud akhir ala qadri tasyahudi wa sholatihi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah membaca dalam tasahud akhir, membaca sholawat, maka tidak boleh diperpanjang-panjang dengan bacaan-bacaan yang lainnya. Selesai ya selesai. Setelah itu membaca salam atau salam. Wayan wiya al-imam inda taslim. Nah, ini ketika salam bagi seorang imam niat bahwasanya wayan wiya al-imamu inda taslim assalamu alal qaum. Ini menjadi etika seorang imam ketika salam yang pertama, kedua, ya salamnya imam lah katakan. Ya. Ini diniatkan apa? Untuk salam kepada kaum, pada jamaah atau kepada malaikat yang ada di sekitar kita atau yang selalu bersama kita. Itu kita niatkan, ya. Niat agar apa? Agar salam kita ini teruntuk atau tertuju atau ditujukan kepada kaum jamaah kita, makmum kita atau untuk malaikat. Wayan wiya al kaumu, sedangkan makmum atau kaum ini bitaslimihim jawabahu, artinya dengan bacaan assalamualaikum, dengan salam kita tujukan untuk apa? Untuk menjawab salamnya imam. Karena memang kita sudah didoakan, maka kita lanjut mengembalikan salamnya atau mengembalikan doanya, baik itu yang sepadan ataupun yang lebih. Tapi kalau dalam konteksnya salam ini, maka ya sama ucapannya assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Dan ini bagi seorang makmum ditujukan apa? Untuk membalas salamnya dari imam. Sedangkan imam tadi ditujukan untuk apa? Ditujukan kepada makmum atau malaikat. Meskipun dari makmum pun juga sama, kita ditujukan untuk membalas salamnya imam ataupun ditujukan untuk malaikat. Wayal bathu al imam, dan imam diam as-sa'atan. Imam diam sebentar atau diam sejenak ba'dama yafrigu minas salam. Nah, setelah salam selesai, maka seorang imam etikanya adalah diam sejenak. Wayuk bila ala nasi biwajhihi, dan ini dianjurkan untuk apa? Untuk menghadap kepada alan nas, kepada jamaah. Nah, ini tidak heran jikalau di sebagian, ya, atau memang sudah menjadi hal yang umum, yang lazim, lumrah lah bagi kita semua, ketika imam selesai itu biasanya menghadap ke jamaah. Kalau tidak menghadap pas ke jamaah sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi, karena memang Nabi menghadap ke jamaah itu tujuannya satu, ya memang untuk memberikan tanda bahwasanya saya sudah selesai untuk melaksanakan sholat. Yang kedua, untuk mengecek siapa-siapa sahabat yang pada saat itu tidak hadir sholat berjamaah. Sehingga ini menjadi pelajaran atau menjadi tafsiran para ulama kita. Setelah imam selesai, diam sebentar, kemudian menghadap ke makmum atau alan nas. Atau kalau memang tidak berhadapan secara langsung, ini kok kayaknya langsung menantang menghadap ke saya. Nah, biasanya menghadap ke utara atau serong atau apa. Sekiranya orang itu tahu bahwasanya makmum atau sholat itu sudah selesai. Itu tujuan yang pertama adalah memberi tahu bahwasanya sholat itu telah selesai. Sehingga jikalau ada orang yang datang terlambat atau apa, itu biasanya bisa mendirikan jamaah lain. Artinya tidak bergabung dengan seperti itu di jamaah yang pertama. Karena memang sholat telah selesai. Wayayal walayal tafita in kana khalfahu an-nisa'u. Dan kita tidak boleh menolak. Nah, ini jadi seperti ini. Ada lanjutannya ternyata tadi itu.
Wa yuqbila 'alan nas bi wajhihi wa la yara. Artinya kita ini menghadap ke manusia atau ke kaum atau ke makmum itu jikalau memang di belakangnya kita itu tidak ada jamaah perempuan. Kalau memang di belakang ada jamaah perempuan, sorifna, yang sorifna awalan, artinya menunggu mereka selesai dulu atau selesai bubar, baru kemudian kita serong atau kita menghadap ke jamaah. Ini etikanya bagi seorang imam. Wala yakumu ahadun, dan tidak berdiri, tidak sampai kita berdiri bagi siapa, bagi seseorang minal qaumi, dari jamaah tadi, dari makmum, hatta yakuma al imamu. Namun ini fenomena yang terdapat di masyarakat kita ya dewasa ini, bahwasanya imam belum ngapa-ngapain, imam belum tasbih dan baca apapun itu biasanya makmum jamaah itu sudah kabur. Kalau etikanya menjadi makmum yang baik, maka di sini jangan sampai kita berdiri terlebih dahulu sebelum apa? Hatta yakuma al imam, sehingga atau sampai imam itu berdiri. Itu etikanya, ya. Artinya apa? Kita disuruh untuk mengikuti bacaan-bacaan yang dibaca oleh imam. Karena memang kesunahan tadi dalam kitab ini ya tidak saya baca sepenuhnya full karena banyak betul ini. Dari sebelum kita melaksanakan sholat, kemudian di tengah-tengah kita sedang melaksanakan sholat sampai selesai mengerjakan sholat, di sana ada banyak ini bacaan-bacaan wirid-wirid yang bisa dibaca atau sunnah hukumnya dibaca selesai sholat. Maka harapannya apa? Agar makmum tersebut mengikuti bacaan imam ketika selesai mengerjakan sholat. Ini harapannya ke sana kita. Sampai kemudian membaca doa selesai dan seterusnya. Ya, wala yakumu ahadun minal qaumi hatta yakuma al imam. Ya, tidak boleh kita berdiri sendiri ya. Ini kan anjuran, artinya tidak wajib kemudian harus ini anjuran etika, seyogyanya, sebaiknya. Bahwasanya jikalau kita menjadi seorang makmum maka ini loh etikanya. Ya. Ketika menjadi seorang imam ini loh adabnya. Ada aturan-aturan mainnya yang dapat kita pelajari, yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Wayan sorifa al imamu haitsu syaa aminihi au shimalihi wal yumna wal yaminu ahabu ilaihi. Dan ini ketika menjadi seorang imam yan sorif itu selesai ya, maka biasanya memilih keluar entah itu dari arah kanan ataupun arah ke kiri, bebas kanan ataupun kiri boleh. Namun wal yaminu ahabu ilaihi, menurut Imam Ghazali pengarang kitab ini, bahwasanya untuk arah kanan lebih saya sukai. Artinya selesai doa kemudian selesai apa ya mau ba'diyah, maka biasanya untuk seorang imam itu yang sorif bubar dari sholatnya, selesai membaca doa maka untuk bergerak ke arah kanan. Meskipun ini syaa yamin atau shimal ini terserah, namun yang baik atau yang disukai oleh Imam Ghazali adalah ke arah kanan. Wala yakhusu al-imamu nafsahu bidu'ai fi kunutis subhi bal yaqulu Allahumma hdina fi man hadait. Artinya ketika kunut subuh ya, kemudian di kunut nazilah, kemudian di kunut di pertengahan bulan Ramadan ya. Ini maka kita tidak boleh ya, makruh hukumnya kemarin itu di fasal doa kunut itu makruh mengkhususkan dirinya, Allah mahdini fiman hadait wa afini fiman afait. Kalau munfarid ya wajar karena memang dia sendiri sehingga bacanya kembalinya dhamirnya untuk diri sendiri. Namun kalau kita berjamaah bagi seorang imam ini jangan sampai kita mengkhususkan doa hanya untuk diri sendiri. Maka dhamirnya kita kembalikan untuk kita semua. Nah, Allah mahdina fiman hadait wa afina fiman afait dan seterusnya. Artinya tidak boleh mengkhususkan doa untuk dirinya. Kalau dalam konteks ini hukumnya makruh jikalau seorang imam membaca kunut yang itu dhamirnya hanya untuk dirinya sendiri. Wa yajharu bihi wa yu'amminu al-qaum wa la yarfa'una aydahum. Wa yajharu bihi yu'amminu, artinya makmum ini mengaminkan. Ya, biasanya ketika imam baca Allah mahdina fiman hadait wa afina dan seterusnya, maka makmum itu mengaminkan dengan cara membaca jahar.
Ya, keras amin 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 dan seterusnya. Wala yarfa'una aydiyahum idlam yathbut dzalika fil akhbar. Nah, dalam hal ini, dalam konteks atau dalam masalah ini Imam Ghazali ketika membaca kunut ya. Kunut subuh ini maka tidak dianjurkan untuk mengangkat kedua tangan. Namun di dalam kitab Taqriratus Syadidat, kemudian dalam kitab Fathul Mu'in, nah kedua kitab tersebut di sana menjelaskan bahwasanya sunnah ketika doa kunut dibacakan maka raf'an yadaihi. Raf'an yadaihi artinya sunnah bagi kita untuk mengangkat kedua tangan. Artinya ini menjadi pemahaman kita bersama ya, menjadi literasi atau menjadi rujukan kita. Artinya setiap imam atau setiap ulama yang telah mengarang menyusun kitab maka sudah barang tentu ini hasil ijtihad beliau masing-masing. Kita ikut yang mana terserah, mau ikut yang angkat, mau yang tidak monggo, mau yang kunut dan yang tidak monggo. Ya. Kalau dulu yang sering menjadi perdebatan NU dan Muhammadiyah, ya, itu adalah kunut subuh ini. Pernah disampaikan oleh Kiai Hazim Musadi ini bahwasanya saat ini orang NU dan Muhammadiyah ini sudah tidak geger masalah kunut. Kenapa? Karena semuanya sudah tidak sholat subuh. Artinya sudah ya tidak ada yang digegerkan ini kunut ini ada tidak dalam subuh atau tidak. Ini menjadi candaan dari Yai Hasim, ya, Hasim Musadi. Bahwasanya menjadi sindiran atau joking kita tentang apa? Tentang kunut subuh. Artinya mau kunut silahkan, mau tidak silahkan, mau angkat tangan silahkan, mau tidak silahkan. Artinya kita sudah banyak referensi, sudah banyak ulama-ulama yang menjadi rujukan kita. Karena memang setiap ulama atau orang yang alim menyusun kitabnya ini tadi berdasarkan pengetahuan, berdasarkan hasil ijtihadnya. Sehingga kita mau pilih yang mana, mengikuti imam siapa, silahkan, banyak versi. Nah, ini kita enaknya jikalau kita banyak memiliki pengetahuan atau memiliki literatur yang kaya. Sehingga bagi kita akan bijaksana sekali untuk apa? Untuk menanggapi fenomena-fenomena yang sering mengalir di masyarakat. Artinya ini boleh atau tidak, diangkat atau tidak. Nah, ini jawabannya. Artinya banyak referensi, banyak hal yang dapat kita jadikan sebagai pegangan atau pedoman pegangan untuk beribadah atau untuk beramal dalam kehidupan sehari-hari. Harapannya ya memang kita bijaksana untuk menyikapi semua persoalan yang ada. Lantas tidak saling lempar menyalahkan atau saling tuduh atau enggak usah, kita tidak demikian. Nah, ini adalah hal yang furu', hal yang istilahnya cabang yang tidak perlu dibesar-besarkan dan yang tidak perlu untuk diperdebatkan panjang masalah kunut subuh ini, karena memang ini hal yang tidak seharusnya lagi kita memperdebatkan, karena ulama-ulama kita itu sudah sangat sudah sangat fair dan sangat toleran sekali ya. Sehingga umatnya kita sebagai umat yang mengikuti ulama-ulama kita untuk apa? Untuk meniru apa yang telah dilakukan para ulama kita. Sehingga pilihannya nanti terserah, silahkan monggo jenengan semua memilih atau mengikuti yang mana, silahkan. Artinya para imam kita sudah barang tentu dengan keahliannya, dengan segala kemampuannya, hasil ijtihadnya yang kemudian dituangkan dalam kitab-kitab ini. Sehingga kita tidak usah saling menyalahkan antara orang yang kunut subuh dan yang tidak, antara yang mengangkat kedua tangan dan yang tidak. Itu tidak usah kita singkirkan egosentris individu masing-masing. Wa yaqra'u al-ma'mum baqiyatul qunut min qawlihi annaka taqdi wa la yuqda 'alaik. Nah, ini biasanya seorang imam itu membaca kunut subuh itu dari awal sampai pertengahan sampai ini tadi. Innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, dan seterusnya itu kemudian diteruskan atau dibaca oleh makmum. Nah. Wala yakif al-ma'mum wahdahu
Wala yakif dan jangan sampai berdiri al-ma'mumu wahdahu bal yadkhulu as-suffis soffi. Artinya jikalau kita dalam barisan shaf jamaah, kita tidak boleh menyendiri di barisan belakang sendiri. Di depan sudah ada 3-4 shaf atau barisan, namun kita malah milih di pojok. Enggak, itu etika seorang makmum bukan demikian. Tapi apa? Kita harus masuk ke dalam shaf yang sudah ada. Kalau memang nanti sendirian, ini biasanya kita dianjurkan atau disunahkan memilih posisi yang tengah-tengah, tidak sebelah kanan ataupun tidak sebelah kiri. Kalau posisinya mungkin 3 shaf itu sudah sempurna, ya, maka kita mencari shaf yang di tengah-tengah sendiri. Nah, ini biasanya kalau ada orang yang tahu atau makmum yang pengertian, kalau sudah mengerti bahwasanya ada orang di belakang, ya, ini biasanya dengan segera istilahnya membuka shaf atau menemani agar tidak sendirian. Nah, ini etika ketika menjadi seorang makmum, kita tidak boleh menyendiri di dalam shaf. Meskipun itu sah karena memang satu tempat dan itu masih terlihat dan itu tidak ada ini sebenarnya. Karena memang ini bahasanya etika, maka etikanya adalah demikian. Ketika sholat maka kita harus bergabung membuat dalam satu shaf atau satu barisan. Au yahjuru ila nafsihi, atau memisahkan diri nih. Wa ghairuhu wala yang bagi lil makmum ayataqaddama alal imam fi af'alihi au yusawwihi bal yang bagi ayata'akhkhara anhu. Nah, ini bagi seorang makmum ini tidak boleh mendahului imam fi af'alihi. Ya, artinya seorang makmum itu tidak boleh mendahului imam atau membersamai atau berbarengan dengan apa yang telah dikerjakan seorang imam. Lantas bagaimana ayata'akhkhara bal yang bagi ayata'akhkhara anhu. Akan tetapi bagi seorang makmum itu setelah dikerjakan imam baru kemudian kita menyusul, kecuali tadi di awal yakni membaca amin, itu berbarengan. Waladdallin, diam sebentar kemudian amin, itu antara imam dan makmum berbarengan. Namun untuk af'al yang lainnya, rukun yang lainnya, maka kita harus menunggu imam selesai baru kemudian tidak selesai konteksnya. Artinya kita tidak mendahului atau berbarengan. Wala yahwi alir ruku ila idza intaha al imamu ila haddir ruku. Nah, ini jangan sampai kemudian kita turun untuk ruku, ya, kecuali idza intaha al imam ila haddir ruku. Artinya setelah imam itu sudah memang benar dalam posisi ruku baru kemudian kita ruku. Jangan mendahului atau jangan berbarengan. Itu etikanya menjadi seorang makmum itu demikian. Wala yahwi lisujud malam tasil jabhatul imam ilal ard. Nah, ini jangan sampai kita turun untuk melakukan sujud sebelum, ya, selama jabhah ini kening, selama keningnya imam itu belum menyentuh di tempat sujud. Berarti kita menunggu setelah posisi imam itu sudah sujud, ya, keningnya sudah nempel di bumi, di fil ard, ya, ilal ard, atau sudah nempel di tempat sujud, maka baru kemudian kita mengikuti gerakan sujud. Nah, ini etika-etika yang dapat kita kerjakan, etika-etika yang harus kita fahami secara bersama. Dan jikalau hal-hal yang saya sampaikan atau hal-hal yang kita pelajari pada malam hari ini sudah kita jalankan, maka hal ini harus kita istiqomahkan, harus kita langgengkan, harus kita lebih konsisten lagi bahwasanya ini sudah sesuai. Apa yang saya lakukan ini sudah sesuai dengan apa yang terdapat di dalam kitab Takrirat ataupun dalam kitab Bidayatul Hidayah, sehingga menjadi keuntungan sendiri karena memang kita sudah beribadah atau sholat sesuai dengan tuntutan para ulama salafus soleh. Dan bagi kita semua yang kok masih belum, kok saya sholatnya kok seperti ini ya, kok tidak seperti apa yang dijelaskan. Nah, barang tentu ini bisa menjadi rujukan, barang tentu ini bisa menjadi salah satu wasilah, salah satu pengantar
Untuk apa? Untuk mengamalkan atau untuk beribadah sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Imam Ghazali. Adabul Jumu'ati wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini sedikit banyak dapat kita amalkan. Karena memang samratul ilmi itu adalah apa? Al-amalu bihi, yakni mengamalkan apa yang telah kita pelajari, mengamalkan apa yang kita fahami, mengamalkan apa yang kita ketahui. Jikalau sepetumpuk pengetahuan lantas tidak kita amalkan, maka sudah barang tentu ini tidak termasuk kategori ilmu yang bermanfaat. Karena memang ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang dapat menghantarkan si empunya, orang yang memiliki ilmu itu, untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, untuk lebih beribadah kepada Allah, dan menambahkan rasa khaufnya, rasa takut, khawatir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya saya mohon ampun dan mohon maaf bila ada kata-kata, bila ada pemahaman, bila ada penafsiran, bila ada penjelasan yang kurang sesuai, yang tidak pas, saya mohon ampun dan mohon maaf. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.